Ada manusia yang hidupnya nyaris tak terlihat. Ia berjalan di antara kita, tapi jarang diperhatikan. Tidak viral, tidak dipuji, tidak dielu-elukan. Namun, ketika malam turun, dan dunia mulai diam, namanya disebut di langit. Ia bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi di sisi Allah, ia sangat berarti. Pernahkah kamu merasa hidupmu sepi? Meski dikelilingi banyak orang, merasa berbuat baik, tapi tak pernah dihargai, merasa berusaha taat, namun hidup justru semakin berat? Jika iya, tolong jangan pergi. Video ini mungkin bukan kebetulan. Sampai ke hatimu. Ada rahasia besar yang jarang dibicarakan tentang orang-orang yang tidak dicari dunia, namun justru dicintai oleh Allah. Mereka tidak mengaku wali, tidak merasa istimewa, bahkan sering merasa dirinya penuh dosa. Tapi Allah menjaga mereka diam-diam. Mereka bukan orang yang paling banyak bicara soal agama, bukan yang paling lantang menasihati, bukan yang paling terlihat ibadahnya. Justru sebaliknya, mereka sering diam, menunduk, menjauh dari sorotan. Namun, ketika mereka berdoa, langit mendengarkan. Ada satu kalimat yang sering terucap dari hati mereka, namun tak pernah terdengar oleh manusia. Ya Allah, aku hanya ingin Engkau ridha. Tidak perlu dunia mengenalku. Dan Allah menjawabnya dengan cara yang tak semua orang pahami. Tahukah kamu? Allah sengaja menyembunyikan sebagian hambanya. Bukan karena mereka hina, tapi karena mereka terlalu berharga untuk rusak oleh pujian dunia. Seperti mutiara di dasar laut. Tak terlihat, tak tersentuh, tapi nilainya tak tertandingi. Orang-orang ini sering merasa hidupnya berat. Ujiannya sunyi. Tangisnya panjang. Namun anehnya, hatinya tetap lembut. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka bersandar sepenuhnya pada Allah. Jika kamu melihat seseorang yang hidupnya sederhana, tidak banyak bicara, namun kehadirannya menenangkan, bisa jadi dialah yang sedang Allah jaga. Mereka tidak sibuk membela diri. Saat difitnah, tidak tergesa membalas. Saat disakiti, karena mereka tahu satu hal, Allah Maha melihat. Dan itu sudah cukup. Ada kalanya mereka bertanya dalam hati, Ya Allah, mengapa hidupku terasa berat? Padahal aku hanya ingin taat. Dan Allah menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan ketenangan yang perlahan memenuhi dada mereka. Orang-orang ini sering merasa kecil, merasa tak layak, merasa amalnya belum seberapa. Namun justru disitulah keindahan iman mereka. Karena orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak pernah merasa dirinya hebat. Jika hari ini kamu merasa tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan dilupakan, tolong dengarkan ini baik-baik. Allah tidak pernah melupakanmu. Bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari keramaian, agar hatimu tetap bersih, agar imanmu tetap jujur, agar hubunganmu dengannya tidak tercemar oleh ria dan kesombongan. Tidak semua orang kuat menjadi terkenal. Tidak semua jiwa sanggup memikul pujian. Dan Allah hanya memilih hamba-hamba tertentu untuk disembunyikan demi keselamatan hati mereka. Mereka mungkin tidak punya apa-apa di mata dunia, namun mereka memiliki satu hal
yang tidak dimiliki banyak orang. Kedekatan dengan Allah. Saat dunia tidur, mereka bangun. Saat manusia tertawa, mereka bermunajat. Saat orang lain mengeluh kesesama, mereka mengadu hanya kepadanya. Dan itulah sebabnya nama mereka bergema di langit. Jika hatimu terasa hangat mendengar kata-kata ini, jika matamu mulai basah tanpa tahu sebabnya, bisa jadi ini bukan sekadar video. Ini panggilan lembut dari Allah, bukan untuk mengatakan bahwa kamu wali, bukan untuk membuatmu merasa istimewa, tapi untuk menguatkanmu bahwa hidup yang sepi dari pujian belum tentu sepi dari cinta Allah. Tetaplah rendah hati, tetaplah lembut, tetaplah berjalan meski pelan, karena Allah tidak menilai siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus. Dan mungkin di antara jutaan manusia di bumi ini, ada namamu yang sedang disebut dengan penuh cinta di langit, diam-diam, tanpa sorak, tanpa tepuk tangan, namun penuh kemuliaan. Tenangkan hatimu, tarik napas perlahan, dan dengarkan sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya bisa jadi adalah jawaban atas semua air mata yang pernah kamu sembunyikan. Dan dari ketenangan itulah kita mulai melihat tanda pertama. Tanda pertama yaitu hidupnya tenang, meski masalah datang bertubi-tubi. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Justru sebaliknya, ujiannya sering datang bersamaan, seperti ombak yang tak memberi jeda. Namun ada satu hal yang aneh. Hatinya tetap tenang. Ia pernah kehilangan, pernah dikecewakan, pernah jatuh di titik yang paling sunyi. Tapi tidak ada kegaduhan dalam jiwanya. Tidak ada teriakan kepada dunia. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Ia memilih diam. Bukan karena menyerah, melainkan karena percaya. Orang-orang heran melihatnya. Bagaimana bisa kamu setenang itu? Kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak mengeluh? Ia hanya tersenyum kecil. Karena ada satu hal yang tidak mereka lihat. Hatinya sedang bersandar penuh kepada Allah. Ketika masalah datang, orang lain panik. Ia justru mendekat. Mendekat ke sajadah. Mendekat ke doa yang pelan. Mendekat ke keyakinan bahwa tidak ada satupun takdir yang luput dari kasih sayang Allah. Tenangnya bukan karena ia kuat. Tenangnya karena ia tahu kepada siapa harus berserah. Ia paham, masalah bukan tanda Allah membenci. Masalah adalah cara Allah mengajak hambanya pulang. Lebih dekat. Ada malam-malam panjang, di mana ia duduk sendiri. Air mata jatuh tanpa suara. Dada sesak oleh beban yang berat. Namun di saat itulah, ketenangan aneh menyelimuti hatinya. Seolah ada bisikan lembut yang berkata, "Aku bersamamu." Ia tidak terburu-buru mencari solusi. Kesana kemari. Tidak sibuk menyalahkan keadaan. Tidak menuduh siapapun. Ia belajar satu hal. Tidak semua masalah harus dijawab hari ini. Sebagian cukup diserahkan. Ketika doa belum dijawab, ia tidak kecewa. Ketika harapan tertunda, ia tidak putus asa. Karena ia tahu, Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya sedang mengatur waktu terbaik. Hatinya seperti danau yang dalam. Permukaannya mungkin beriak, tapi dasarnya tetap tenang.
Masalah boleh datang. Emosi boleh bergetar. Namun keyakinannya tidak goyah. Ia tidak berkata, "Aku baik-baik saja," untuk menipu diri. Ia berkata, "Aku bersama Allah," untuk menenangkan hati. Dan kalimat itu cukup. Ada orang yang tenangnya pura-pura. Ada pula yang tenangnya karena lelah. Namun tenang yang satu ini berbeda. Tenang yang lahir dari iman. Tenang yang dibangun dari sujud panjang. Dan doa yang jujur. Ia sadar, tidak semua hal perlu dijelaskan kepada manusia. Ada luka yang cukup Allah yang tahu. Ada tangis yang hanya pantas didengar langit. Dan justru di sanalah ketenangan itu tumbuh. Ketika masalah terasa berat, ia tidak berkata, "Kenapa aku?" Ia berkata, "Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan?" Pertanyaan itu mengubah segalanya. Masalah yang sama bisa menghancurkan sebagian orang. Namun pada dirinya, masalah justru memperhalus jiwa. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih peka. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya sudah terikat kuat pada Allah. Ia tidak lari dari kenyataan. Ia menghadapinya dengan iman. Ia tidak menyangkal rasa sakit. Ia memeluknya sambil berdoa. Dan perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kedewasaan. Ada kalanya ketenangannya disalahpahami, dikira tidak peduli, dikira pasrah tanpa usaha. Padahal, di balik diamnya, ada perjuangan batin yang panjang. Ia tetap berusaha. Ia tetap melangkah. Namun ia tidak menggantungkan hasil pada dirinya. Ia menyerahkan akhir cerita kepada Allah. Dan itu membuat hatinya ringan. Tenang bukan berarti tidak takut. Tenang berarti tahu kemana harus kembali saat takut datang. Dan orang yang dicintai Allah selalu tahu jalan pulang itu. Jika hari ini hidupmu terasa berat, namun hatimu tetap bisa berkata, "Ya Allah, aku percaya." Meski dengan suara gemetar, maka jangan remehkan ketenangan itu. Bisa jadi, itulah tanda pertama bahwa Allah sedang menggenggam hatimu erat-erat. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menjagamu, agar tidak hancur. Karena ketenangan seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari dari dunia, tidak bisa dipalsukan. Ia hanya tumbuh di hati yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan jika kamu merasa di tengah badai hidup ada damai kecil yang tetap bertahan di dadamu, jagalah damai itu. Rawatlah dengan doa. Peluklah dengan sabar. Karena ketenangan itu adalah tanda cinta. Cinta yang tidak berisik, tidak terlihat, namun sangat nyata. Dan dari ketenangan inilah kita akan melangkah ke tanda berikutnya. Dan dari ketenangan itulah ujian berikutnya datang dengan cara yang lebih sunyi. Tanda kedua yaitu semakin direndahkan manusia, semakin dijaga Allah. Tidak semua luka datang dari musibah. Sebagian datang dari manusia. Dari kata-kata yang meremehkan. Dari pandangan yang merendahkan. Dari sikap yang membuat hati merasa kecil. Dan anehnya, orang yang dicintai Allah seringkali mendapat bagian ini. Ia tidak selalu disakiti dengan keras. Kadang hanya diabaikan,
tidak didengarkan, tidak dianggap. Namun justru disitulah Allah mulai bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ada hari-hari ketika ia pulang dengan dada sesak, bukan karena lelah fisik, melainkan karena hatinya diinjak. Tanpa disadari orang lain, ia bertanya dalam diam, "Ya Allah, mengapa aku selalu diperlakukan seperti ini?" Dan Allah tidak menjawab dengan kata. Allah menjawab dengan penjagaan. Ketika manusia menjatuhkannya, Allah menahannya agar tidak hancur. Ketika manusia merendahkannya, Allah meninggikan derajatnya dengan cara yang lembut. Tidak di hadapan manusia, tapi di hadapannya. Ia belajar satu hal penting. Tidak semua penghinaan harus dibalas. Tidak semua perlakuan buruk harus diluruskan. Karena ada pertempuran yang lebih indah jika diserahkan kepada Allah. Ada orang yang sibuk membela diri. Ada pula yang sibuk membuktikan diri. Namun orang ini memilih untuk memperbaiki hati. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia percaya Allah Maha Adil. Saat ia direndahkan, Allah menjaganya dari kesombongan. Saat ia diabaikan, Allah menyelamatkannya dari ria. Saat ia tidak dipuji, Allah memurnikan niatnya. Dan penjagaan itu tak semua orang pahami. Kadang ia ingin berkata, "Aku tidak seperti itu. Aku tidak seburuk yang kamu kira." Namun lisannya tertahan. Bukan karena takut, melainkan karena yakin. Yakin bahwa Allah tahu kebenaran. Dan itu sudah cukup. Ada kelelahan yang tidak terlihat. Kelelahan karena terus disalahpahami. Kelelahan karena selalu dianggap kurang. Namun di tengah semua itu, Allah memberi satu hadiah besar. Keteguhan hati. Ia menjadi lebih kuat. Tanpa menjadi keras. Lebih sabar. Tanpa kehilangan kepekaan. Lebih dewasa. Tanpa mematikan rasa. Itu bukan proses yang mudah. Namun itu proses yang indah. Ketika manusia menutup pintu, Allah membuka jalan lain. Ketika manusia menjauh, Allah mendekat. Dan kedekatan itu tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Ada saat-saat di mana ia benar-benar sendiri. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang memihak. Namun justru di saat itulah ia merasakan satu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Allah cukup. Cukup untuk menguatkan. Cukup untuk menenangkan. Cukup untuk membuatnya bertahan. Tanpa harus membalas. Dan dari situlah ia belajar melepaskan. Melepaskan keinginan untuk selalu dipahami. Melepaskan harapan untuk selalu dihargai. Bukan karena ia tidak butuh, melainkan karena ia tahu hanya satu penilaian yang benar-benar penting. Penilaian Allah. Semakin manusia merendahkannya, semakin Allah menjaganya dari luka yang lebih besar. Allah menjauhkan orang-orang yang hanya datang untuk merusak hatinya. Dan itu adalah bentuk kasih sayang yang sering disalahartikan sebagai kesepian. Ia mulai memahami bahwa tidak semua orang yang pergi adalah kehilangan. Sebagian justru perlindungan. Dan tidak semua yang merendahkan datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk menaikkan derajat. Hatinya memang sempat perih. Air matanya memang jatuh.
namun imannya tidak runtuh. Karena setiap kali ia terjatuh, Allah menopangnya dengan cara yang tak terlihat. Ada doa-doa pelan yang terucap di tengah malam. Bukan doa untuk membalas, bukan doa untuk menjatuhkan. Hanya satu kalimat sederhana. Ya Allah, jagalah hatiku. Dan Allah mengabulkannya. Menjaga hatinya agar tidak membenci. Menjaga hatinya agar tidak dendam. Menjaga hatinya agar tetap lembut. Di dunia yang keras, itu penjagaan tingkat tinggi. Jika hari ini kamu merasa direndahkan, dianggap remeh, tidak diperlakukan adil, tolong jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi, itu bukan tanda kehinaan. Itu tanda penjagaan. Karena Allah tidak akan menyerahkan hamba yang dicintainya kepada dunia tanpa perlindungan. Allah mungkin membiarkan manusia merendahkanmu, namun Allah tidak pernah merendahkan nilaimu. Nilaimu tidak ditentukan oleh ucapan manusia, tidak ditentukan oleh perlakuan mereka. Nilaimu ditentukan oleh siapa yang menjaga hatimu. Dan jika Allah yang menjaganya, maka kamu aman. Teruslah berjalan dengan kepala tertunduk, namun hati terangkat. Biarkan manusia berkata apa. Biarkan dunia menilai sesuka hati. Karena selama Allah menjagamu, tidak ada satupun penghinaan yang mampu merendahkanmu di sisinya. Dan dari penjagaan inilah, kita akan memahami tanda berikutnya. Tanda yang lebih sunyi, namun lebih dalam. Dan dari penjagaan yang sunyi itu, lahirlah satu keajaiban yang hampir tak terdengar. Tanda ketiga yaitu doanya pelan, tapi cepat dikabulkan. Ia tidak berdoa dengan suara keras, tidak menangis di hadapan banyak orang, tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk diperhatikan. Doanya pelan, hampir tak terdengar. Namun entah mengapa, langit begitu cepat meresponsnya. Ia jarang meminta dengan kata-kata panjang, tidak pandai merangkai kalimat indah, tidak merasa perlu meyakinkan Allah. Karena ia tahu, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum doa itu terucap, ada malam-malam di mana ia hanya terdiam di sajadah. Tidak banyak kata, hanya hati yang terbuka. Dan dalam diam itu, doanya naik tanpa hambatan. Ia tidak berdoa untuk terlihat saleh, tidak berdoa agar dikagumi. Ia berdoa karena benar-benar butuh. Dan kebutuhan yang jujur selalu sampai lebih cepat ke langit. Doanya sering sangat sederhana. Ya Allah, jaga hatiku. Ya Allah, cukupkan aku. Ya Allah, aku lelah. Namun justru doa-doa pendek itu yang mengetuk pintu rahmat. Tanpa suara. Ia tidak memaksa Allah. Tidak mengatur bagaimana caranya. Tidak menentukan kapan waktunya. Ia hanya percaya. Dan kepercayaan itu adalah kunci yang jarang dimiliki. Ketika doanya belum terwujud, ia tidak marah, tidak menuduh, tidak kecewa berlebihan. Ia justru semakin lembut, semakin berserah. Karena baginya, ditunda bukan berarti ditolak. Ada hal-hal yang ia minta, namun Allah tidak memberinya. Dan kelak ia sadar, itulah bentuk pengabulan yang paling indah. Allah menjaga dirinya dari sesuatu yang ia kira baik,
padahal bisa melukai hatinya. Ia tidak selalu mendapat apa yang ia inginkan, namun ia selalu mendapat apa yang ia butuhkan. Dan itu cukup. Orang lain berdoa dengan suara penuh harap. Ia berdoa dengan hati penuh yakin. Dan keyakinan itu yang membuat doanya cepat dikabulkan. Ada rahasia besar di balik doa yang pelan. Doa yang tidak tercampur ria. Doa yang tidak ditujukan untuk manusia. Doa yang hanya ingin didengar Allah. Ia sering berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Ia menyebut nama orang lain dalam sunyi. Mendoakan yang menyakitinya. Mendoakan yang melupakannya. Mendoakan yang bahkan tak pernah tahu. Dan doa seperti itu tidak pernah sia-sia. Karena doa yang tulus selalu kembali. Jika bukan kepada yang didoakan, maka kepada yang mendoakan. Dan Allah Maha Adil dalam membalas kebaikan. Ia tidak menghitung berapa banyak doanya terkabul. Ia tidak sibuk menagih janji. Ia sibuk menjaga hati agar tetap bersih saat berdoa. Karena ia tahu doa yang kotor oleh prasangka akan lambat sampai. Kadang doanya dijawab bahkan sebelum ia selesai berdoa. Hatinya tiba-tiba lapang. Masalahnya perlahan reda. Jalannya dibukakan tanpa ia minta secara rinci. Itulah jawaban Allah yang paling lembut. Ada juga doa yang dijawab bertahun-tahun kemudian. Namun saat jawabannya datang, ia tersenyum. Karena ia sadar, jika doa itu dijawab lebih awal, ia belum siap menerimanya. Ia belajar satu hal penting. Allah bukan hanya mendengar doa. Allah membaca hati. Dan hatinya jujur. Doanya tidak penuh tuntutan. Tidak banyak aku ingin. Tidak dipenuhi keluhan. Lebih banyak syukur. Lebih banyak pasrah. Lebih banyak percaya. Dan doa seperti itu ringan naik ke langit. Ia tidak kecewa ketika harus berdoa berulang-ulang. Baginya, berdoa bukan hanya soal hasil. Berdoa adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Ada kehangatan setiap kali ia mengangkat tangan. Ada ketenangan setiap kali menyebut nama Allah. Dan dari sanalah doanya mendapat kekuatan. Ia tidak menunggu doa terkabul. Untuk taat, ia taat. Meski doa belum terkabul. Dan ketaatan itu adalah doa yang paling indah. Jika hari ini kamu merasa doamu terlalu sederhana, terlalu pelan, terlalu singkat, jangan meremehkannya. Allah tidak menilai panjangnya kata. Allah menilai dalamnya rasa. Bisa jadi doa yang kamu ucapkan dengan air mata yang tertahan lebih berharga daripada 1000 doa tanpa kehadiran hati. Teruslah berdoa, meski pelan, meski sendiri, meski tanpa saksi. Karena Allah menyaksikan semuanya. Dan jika suatu hari kamu sadar bahwa banyak hal dalam hidupmu berjalan lebih mudah dari yang seharusnya, itu bukan kebetulan. Itu jawaban dari doa-doa pelan yang pernah kamu ucapkan
dalam sunyi. Doa yang mungkin tidak didengar manusia, namun langsung sampai ke langit. Dan dari doa-doa inilah kita akan melangkah ke tanda berikutnya, tanda yang justru membuat seseorang semakin merasa tidak layak, meski semakin dekat dengan Allah. Dan semakin dekat ia melangkah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Tanda keempat yaitu semakin dekat dengan Allah, semakin merasa tidak layak. Ada perubahan yang halus, tidak terlihat dari luar, namun terasa dalam sekali. Ia tidak merasa lebih suci, tidak merasa lebih tinggi. Justru sebaliknya, ia semakin merasa tidak layak. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia mengenal dirinya. Dan yang ia temukan bukan kesempurnaan, melainkan kekurangan. Ia melihat dosanya lebih jelas. Ia menyadari lalainya lebih dalam. Ia merasa amalnya terlalu kecil untuk disebut apa-apa. Dulu, ia mungkin merasa sudah cukup baik, sudah cukup taat, sudah cukup berusaha. Kini, ia menunduk. Bukan karena putus asa, melainkan karena sadar. Ia mulai memahami kedekatan dengan Allah bukan tentang merasa paling benar, bukan tentang merasa paling saleh. Kedekatan dengan Allah adalah tentang hati yang terus belajar rendah. Ada rasa takut yang lembut dalam dadanya. Bukan takut akan hukuman, tetapi takut mengecewakan. Takut jika amalnya tidak diterima. Takut jika niatnya tercampur. Takut jika hatinya tidak sebersih yang ia kira. Ia berhati-hati dalam setiap langkah. Berpikir sebelum bicara, menimbang sebelum bertindak. Bukan karena ia ragu, melainkan karena ia tahu betapa mudahnya hati tergelincir. Ia tidak lagi mudah menilai orang lain, tidak tergesa menghakimi, karena ia sibuk memeriksa dirinya sendiri. Setiap kali melihat kesalahan orang, ia teringat dosanya sendiri. Dan itu membuatnya lembut. Ia tidak merasa pantas dipuji, tidak nyaman disanjung, tidak senang disebut baik. Karena di dalam hatinya, ia tahu persis betapa banyak kekurangan yang tidak orang lain lihat. Ketika orang berkata, "Masya Allah, kamu hebat," hatinya bergetar. Bukan bangga, tapi takut. Takut jika pujian itu menghapus amalnya. Takut jika sanjungan itu menjauhkan hatinya dari Allah. Ia belajar satu hal penting. Merasa tidak layak bukan berarti minder. Merasa tidak layak adalah tanda bahwa hati masih hidup. Hati yang hidup selalu merasa butuh. Butuh ampunan. Butuh bimbingan. Butuh rahmat. Dan kebutuhan itu mendekatkannya kepada Allah. Ia tidak lagi mengandalkan amal. Tidak merasa aman dengan ibadahnya. Ia mengandalkan rahmat. Ia bersandar pada kasih sayang Allah yang jauh lebih luas daripada dosanya. Ada doa yang sering ia ulang tanpa banyak kata. Ya Allah, terimalah meski aku tidak layak. Dan doa itu keluar dari hati yang paling jujur. Ia menyadari orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak sibuk mengklaim kedekatan itu. Ia sibuk menjaga adab, menjaga niat, menjaga hati. Ia tidak membanggakan ibadah malamnya.
Tidak menceritakan tangis sujudnya. Tidak mengumumkan amalnya. Karena baginya, yang tahu Allah saja. Sudah cukup. Ada rasa malu yang indah dalam dirinya. Malu karena merasa belum menjadi hamba yang seharusnya. Dan rasa malu itu mendorongnya untuk terus memperbaiki diri, bukan untuk menyerah. Ia tidak berkata, "Aku sudah berubah." Ia berkata, "Aku masih belajar." Dan kalimat itu menjaganya dari kesombongan. Semakin ia mengenal cahaya, semakin ia sadar betapa gelap masa lalunya. Namun ia tidak tenggelam dalam penyesalan. Ia berjalan dengan harap, karena ia tahu Allah Maha Pengampun. Ia tidak merasa lebih baik dari siapapun, tidak merasa lebih dekat dibanding yang lain. Ia justru berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku tertipu oleh diriku sendiri." Ada ketenangan dalam perasaan tidak layak ini. Ketenangan yang aneh, karena ia tidak lagi menuntut pengakuan. Ia hanya ingin Allah meridai. Saat ibadahnya terasa hampa, ia tidak menyalahkan keadaan. Ia memeriksa hatinya. Saat doanya terasa kering, ia tidak menyalahkan Allah. Ia memperbaiki niatnya. Dan dari kejujuran itu, kedekatan tumbuh. Ia belajar menerima bahwa menjadi hamba bukan tentang tampil sempurna, melainkan tentang terus kembali. Kembali saat jatuh, kembali saat lalai, kembali saat tersesat, merasa tidak layak. Membuatnya sering menangis. Bukan karena putus harap, tetapi karena rindu. Rindu menjadi hamba yang lebih baik. Jika hari ini kamu merasa amalmu terlalu kecil, dosamu terlalu banyak, dan dirimu terlalu jauh, jangan menjauh. Bisa jadi, itulah tanda bahwa hatimu sedang didekatkan. Karena orang yang jauh dari Allah jarang merasa bersalah, jarang merasa kurang, jarang merasa tidak layak. Namun orang yang dekat, hatinya sensitif, hatinya jujur. Teruslah berjalan dengan perasaan kecil itu. Jangan dihilangkan, jangan dilawan, karena di sanalah Allah menurunkan rahmat-Nya. Dan dari rasa tidak layak inilah akan lahir satu keindahan lain, keindahan hidup yang sederhana, namun mampu membahagiakan banyak jiwa. Dan dari kerendahan hati itu, lahirlah kehidupan yang terlihat biasa, namun menyimpan cahaya yang luar biasa. Tanda kelima yaitu hidupnya sederhana, tapi membahagiakan banyak jiwa. Ia tidak hidup untuk mengesankan, tidak sibuk mengejar sorotan, tidak berlomba menunjukkan pencapaian. Hidupnya tampak sederhana. Namun entah mengapa, kehadirannya selalu dirindukan. Ia tidak banyak memiliki, namun ia jarang merasa kekurangan. Bukan karena dunianya cukup, melainkan karena hatinya lapang. Dan kelapangan itu menular. Orang merasa tenang ketika berada di dekatnya. Bukan karena kata-katanya luar biasa, melainkan karena ketulusannya terasa. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Ia hadir tanpa menggurui. Ia tidak menjanjikan solusi besar, tidak menawarkan nasihat panjang. Kadang ia hanya diam dan menemani. Namun justru itu
Yang paling dibutuhkan banyak jiwa. Hidupnya sederhana. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia tidak ingin. Hatinya terlalu penuh oleh dunia. Ia tahu, terlalu banyak memiliki seringkali membuat hati lupa. Ia memilih cukup. Cukup untuk hidup. Cukup untuk berbagi. Cukup untuk bersyukur. Dan rasa cukup itu membuatnya ringan melangkah. Ia tidak menghitung berapa banyak yang ia beri. Tidak menagih balasan. Tidak mencatat kebaikan. Karena baginya, jika Allah sudah tahu, itu sudah lebih dari cukup. Ada orang yang bahagia karena memiliki banyak. Ada pula yang bahagia karena memberi. Dan ia termasuk yang kedua. Kebaikannya tidak selalu besar. Seringkali sangat kecil. Namun dilakukan dengan konsisten. Senyum yang tulus. Ucapan yang lembut. Perhatian yang sederhana. Namun dampaknya tak terduga. Ia tidak memilih siapa yang layak dibantu. Tidak memilah siapa yang pantas diperhatikan. Ia berbuat baik karena hatinya terdorong, bukan karena ingin dinilai. Kadang ia membantu tanpa dikenali. Kadang ia memberi tanpa diketahui. Dan justru disitulah kebahagiaannya tumbuh. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya merasa bersyukur. Masih bisa berguna. Dan rasa syukur itu membuat hidupnya hangat. Orang lain mungkin mengejar kebahagiaan besar. Ia mengejar ketenangan. Dan ketenangan itu mengalir ke sekitarnya. Ia tidak banyak menuntut. Tidak mudah kecewa. Tidak sering mengeluh. Karena ia tahu, hidup bukan tentang mendapatkan segalanya. Hidup adalah tentang menjalani dengan lapang dada. Saat orang lain sibuk membandingkan diri, ia sibuk memperbaiki niat. Saat orang lain ingin terlihat, ia memilih bersembunyi di balik amal-amal kecil. Ia tidak merasa rendah dengan hidup sederhana. Ia merasa bebas. Bebas dari beban untuk selalu terlihat berhasil. Bebas dari tekanan untuk selalu lebih. Kesederhanaannya membuat orang lain berani jujur tentang luka. Karena di hadapannya tidak ada pamer. Tidak ada kepura-puraan. Hanya manusia yang saling menguatkan. Ia tahu, tidak semua orang butuh nasihat. Sebagian hanya butuh didengarkan. Dan ia hadir dengan hati yang terbuka. Ia tidak pernah merasa menyelamatkan siapapun. Ia hanya menemani. Namun bagi banyak orang, kehadirannya adalah penyelamat. Hidupnya mungkin tidak gemerlap, namun hatinya bercahaya. Dan cahaya itu tidak menyilaukan. Ia menenangkan. Ia tidak mengajarkan kebahagiaan dengan kata. Ia menunjukkan dengan sikap. Dengan hidup yang tidak berlebihan. Dengan hati yang tidak rumit. Dengan iman yang tidak ribut. Jika suatu hari ia lelah, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia kembali ke Allah. Karena ia tahu, hanya dari sanalah energi kebaikan itu terisi kembali. Banyak orang tidak sadar bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan datang dari sosok yang sederhana ini. Sosok yang jarang terlihat, jarang disorot, namun selalu hadir saat dibutuhkan.
Jika hari ini kamu hidup sederhana, tidak punya banyak, namun hatimu ingin memberi, jangan merasa kecil. Bisa jadi, Allah sedang menggunakanmu untuk membahagiakan banyak jiwa. Karena tidak semua orang dipilih untuk bersinar terang. Sebagian dipilih untuk menghangatkan. Dan yang menghangatkan seringkali lebih dibutuhkan. Teruslah hidup sederhana. Teruslah menjadi baik. Tanpa suara. Karena kebahagiaan yang paling dalam sering datang dari hati yang tidak sibuk dengan dunia. Dan dari kehidupan yang sederhana inilah kita akan tiba pada tanda terakhir. Tanda yang paling sunyi, namun paling dalam. Dan dari kehidupan yang sederhana itu, kita tiba pada tanda-tanda terakhir, yang paling sunyi, paling dalam, dan paling menyentuh hati. Tanda keenam sering diuji di saat sendirian. Ada ujian yang tidak terlihat oleh siapapun. Tidak dibicarakan. Tidak diceritakan. Tidak dipamerkan. Ujian itu datang saat ia sendirian. Bukan di tengah keramaian. Bukan di hadapan banyak mata. Melainkan di ruang paling sunyi. Dalam hidupnya. Saat tidak ada yang menonton. Saat tidak ada yang menguatkan. Saat hanya ada dirinya. Dan Allah. Ujian batin itu berat. Kadang lebih berat daripada ujian yang terlihat. Hatinya diuji dengan sepi. Pikirannya diuji dengan rasa hampa. Jiwanya diuji dengan pertanyaan yang tak selalu punya jawaban. Ada hari-hari di mana ia merasa sendirian, meski tidak sendiri. Dikelilingi orang, namun hatinya kosong. Dan disitulah Allah mulai mendidiknya. Secara langsung, Allah tidak mengirim guru, tidak mengirim ceramah, tidak mengirim tanda yang jelas. Allah mengirim kesunyian. Kesunyian yang memaksa ia berdialog dengan dirinya sendiri. Kesunyian yang membuatnya jujur pada luka. Kesunyian yang mematahkan ketergantungan pada manusia. Di saat itulah, ia belajar satu hal penting. Tidak semua rasa sepi adalah hukuman. Sebagian adalah ruang pendidikan. Allah mendidik hatinya agar kuat tanpa tepuk tangan, agar bertahan tanpa pelukan, agar tetap lurus meski tak ada yang melihat. Kesepian itu mendewasakan, membuatnya mengenal batas dirinya, membuatnya sadar bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi manusia. Dan itu membuatnya kembali kepada Allah. Dengan cara yang paling jujur, ia belajar menangis tanpa suara, berdoa tanpa kata, berserah tanpa syarat. Dan dari sanalah hubungannya dengan Allah menjadi sangat personal. Ujian di saat sendirian tidak membuatnya keras, justru membuatnya lembut. Karena ia tahu rasanya tidak ditemani. Dan itu membuatnya lebih peka terhadap luka orang lain. Tanda ketujuh yaitu merasa penuh dosa, tapi tak pernah putus harap. Dan inilah tanda terakhir. Tanda yang paling dalam, paling menyentuh. Ia merasa dirinya penuh dosa. Ia tidak melihat dirinya sebagai hamba yang hebat. Tidak merasa amalnya cukup. Tidak merasa ibadahnya aman. Ia melihat kekurangan. Ia ingat kesalahan. Ia sadar betapa sering lalai. Namun anehnya, ia tidak putus harap. Ia tidak percaya pada amalnya. Ia tidak bersandar pada ibadahnya. Ia tidak menggantungkan harapan
pada kebaikannya sendiri. Ia bersandar pada satu hal. Rahmat Allah. Ia tidak percaya pada amalnya. Tapi ia percaya penuh pada rahmat Allah. Ia tahu, jika Allah menilai dengan keadilan, ia tidak akan selamat. Maka ia berharap pada kasih sayang. Setiap kali ia ingat dosanya, dadanya sesak, matanya basah, namun hatinya tidak gelap. Karena ia tahu, pintu ampunan selalu terbuka. Ia jatuh, ia bangkit, ia salah, ia kembali berkali-kali, dan ia tidak lelah untuk kembali. Ia tidak berkata, "Aku sudah baik." Ia berkata, "Aku masih butuh Allah." Dan kalimat itu menjaganya tetap hidup dalam iman. Ia tidak putus asa karena dosanya. Ia justru semakin berharap karena ia mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, bukan Tuhan yang menunggu untuk menghukum. Harapannya tidak berisik, imannya tidak ribut, keyakinannya tenang. Ia tahu, selama masih mau kembali, Allah tidak akan menolak. Dan dari perpaduan rasa bersalah dan harapan inilah lahir jiwa yang sangat indah, jiwa yang rendah hati, jiwa yang lembut, jiwa yang jujur. Jika kamu merasa kecil, jika kamu merasa tidak layak, jika kamu merasa hanya Allah yang benar-benar mengerti, jangan-jangan kamulah yang sedang Allah jaga diam-diam, bukan untuk diangkat oleh dunia, bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk didekatkan kepadanya. Tidak semua yang dicintai Allah dibuat bersinar terang. Sebagian justru disembunyikan, agar hatinya tetap selamat. Tetaplah berjalan, meski pelan. Tetaplah kembali, meski sering jatuh. Karena Allah tidak mencari hamba yang sempurna. Allah mencari hamba yang mau kembali. Jika video ini membuat hatimu bergetar, tolong tulis "Amin" di kolom komentar. Like agar lebih banyak jiwa yang dikuatkan. Dan subscribe. Manisnya iman. Agar kita pulang kepada Allah bersama-sama. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan menenangkan jiwamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.